Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikomang Nadia Triwulandari, absen 25 dari kelas 10 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai konsep eksponen dan pangkat bulat negatif. Adapun pokok materi yang akan saya bawakan ialah yang pertama, mengenai definisi eksponen, yang kedua, mengenai sifat-sifat eksponen, dan yang terakhir, mengenai pangkat bulat negatif. Pandemi COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang berbahaya dan dapat menyerang organ vital manusia. Oleh sebab itu, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia memberitahu bahwa penyebaran infeksi virus ini juga dapat terjadi secara eksponen loh. Terus, hubungan eksponen sama COVID-19 apa? Ilustrasinya gini. Misalnya, satu orang yang sakit bakal nularin ke 3 orang lain dalam satu hari. Jadi, kalau hari pertama ada 3 orang yang sakit, masing-masing bakal nularin ke 3 orang lain. Jadi, di hari kedua ada 9 orang yang sakit. Nah, begitupun seterusnya. Nah, kita bisa jabarin kasus ini pakai konsep eksponen. Di hari ke-0 ada 1 orang yang sakit. Terus di hari ke-1 dia nularin ke 3 orang lain. Bentuk matematikanya jadi 1 dikali 3. Terus di hari kedua nambah lagi nih yang sakit jadi 9 orang. Soalnya 3 orang di hari sebelumnya masing-masing nularin ke 3 orang lain. Bentuk matematikanya jadi 3 kali 3. Nah, biar sederhana, kita bisa ubah perkalian ini jadi bilangan berpangkat. Di hari ke-1 ada 1 bilangan 3. Jadi bilangan berpangkatnya 3 pangkat 1. Di hari kedua ada 2 bilangan 3. Jadi 3 pangkat 2. Kalau diperhatiin, bilangannya jadi punya pola 3 pangkat hari terjadinya penyebaran virus. Berarti di hari ke-0 bisa kita tulis jadi 3 pangkat 0. Karena udah tahu polanya, kita jadi bisa tahu jumlah orang yang keinfeksi di hari ke-n, yaitu 3 pangkat n. Jadi, ini nih yang kita sebut sebagai eksponen. Terus, pengertian eksponen itu apa? Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang. Atau eksponen juga sering disebut sebagai pangkat. Selanjutnya ada bentuk umum eksponen, yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Dengan keterangan A merupakan bilangan pokok atau basis dan N merupakan eksponen atau pangkat. Selanjutnya ada sifat-sifat eksponen. Eksponen sendiri memiliki 8 sifat. Di antaranya yang pertama, perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Jadi, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 atau 3 pangkat 6. Yang kedua, sama juga. Bedanya, pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Jadi, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 5 sama dengan 2 pangkat 2. Yang ketiga, jika pembulat berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Jadi, A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya, 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 4 sama dengan 2 pangkat 12. Yang keempat, perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Jadi, A dikali B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya, 2 dikali 3 dalam kurung pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Yang kelima,
Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilangan penyebutnya harus dipangkatkan semua dengan syarat nilai B atau penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi, A per B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya, 5 per 3 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Yang keenam, jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitupun sebaliknya. Jadi, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya, 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Yang ketujuh, terdapat akar N dari A pangkat M. Ketika diubah jadi eksponen, akar N akan menjadi penyebut dan pangkat M akan menjadi pembilang dengan syarat N lebih dari atau sama dengan 2. Jadi, N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contohnya, 4 akar 3 pangkat 6 sama dengan 3 akar 6 per 4. Dan yang terakhir ialah A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk semua bilangan A kecuali A sama dengan 0 akan diperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soalnya 8A pangkat min 5 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat min 2 per 2A pangkat 2 dikali B pangkat min 4 dikali C pangkat 5 dalam kurung pangkat 2. Penyelesaian. Nah, caranya ini kita harus ingat lagi ke salah satu sifat eksponen, yaitu A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, ini juga sama. 8 pangkat 2 sama dengan 64. A-nya kita tetapin. Min 5 dikali 2 sama dengan min 10. B-nya ditetapin. 3 dikali 2 sama dengan 6. C-nya tetap. Min 2 kali 2 sama dengan min 4. Per 2 pangkat 2 sama dengan 4. A-nya ditetapin. 2 kali 2, 4. B-nya tetap, min 4 kali 2, min 8, C-nya tetap, 5 kali 2, 10. Nah, 64 sama 4 bisa kita bagi nih, sama-sama bagi 4, jadi dapat 16. Sisanya kita harus ingat lagi ke salah satu sifat eksponen. Ya, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, karena ini basisnya kebetulan sama, jadi kita bisa pakai rumus ini. Yaitu 16 A min 10 dikurang 4, B-nya tetapin 6 dikurang min 8, C-nya ditetapin min 4 dikurang 10. Min 10 min 4 jadi min 14, 6 dikurang min 8, min ketemu min jadi plus, jadi 6 plus 8 sama dengan 14, min 4 min 10 jadi min 14. Nah, ini kan ada negatif sama positif. Kalau kita disuruhnya sederhanain semuanya positif, jadi yang negatif ini bisa jadi positif kalau kita taruh di bawah. Jadinya 16B ini kan udah positif, jadi tetap 16B pangkat 14 per, nah ini kan A pangkat min 14. Biar positif kita taruh ke bawah, jadi A pangkat 14. Ini juga sama, C pangkat min 14 taruh ke bawah jadi C pangkat 14. Jadi hasil akhirnya yaitu 16B pangkat 14 per A pangkat 14 dikali C pangkat 14. Selanjutnya ada contoh latihan soal. Selanjutnya ada pangkat bulat negatif. Bilangan bulat pangkat negatif adalah bentuk sederhana dari perkalian berulang. Bilangan berpangkat negatif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen bernilai negatif. Perhatikan pola pangkat berikut. 2 pangkat min 1 sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Bilangan 2 pangkat min 1 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif, yaitu 1 per 2 pangkat 1. Jika A elemen bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N elemen bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Berdasarkan pola tersebut dapat diperoleh kesimpulan
A per B dalam kurung pangkat min N sama dengan B per A dalam kurung pangkat N. Contoh soal. Berapakah hasil dari 3 pangkat min 3? Kita gunakan rumus yang ini. 3 pangkat min 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Min 3 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif dengan cara diletakkan di bawah. Jadi, 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 3 dikali 3 dikali 3. Jadi hasil akhirnya 1 per 27. Berikut latihan soal. Sekian video materi yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih.